Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian hadis Arba'in Nawawi dan kita masuk ke hadis 21. Kita baca hadisnya. An Abi Amrata Sufyan ibni Abdillah Tsaqafi radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Amr Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi ini, wahai Rasulullah, katakan kepadaku perkataan tentang Islam yang aku tidak akan bertanya kepada selain engkau. Qala, maka Rasul bersabda, Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah di situ. Taib. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya istiqomah. Dan istiqomah ini perkara yang sangat berat dalam kehidupan kita. Makanya Rasul mengatakan istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan sanggup. Menunjukkan beratnya istiqomah ini. Makanya kemudian istiqomah ini perkara yang harus tetap dipelihara. Karena sifat jiwa manusia ini terkadang iqbal, terkadang idbar. Ada waktu-waktunya futur, ada waktu-waktunya semangat. Makanya terkadang mempertahankan istiqomah ini perkara yang sangat berat sekali. Tapi itu harus kita upayakan. Baik, sebelum kita menjelaskan tentang perkara ini, kita akan menjelaskan tentang keutamaannya dulu. Apa sih keutamaan istiqomah itu? Pertama, orang yang sanggup istiqomah, maka saat kematiannya Allah hadiahkan dengan kematian husnul khatimah. Dan itu disebutkan di dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian dia istiqomah dengan kata-katanya, maka saat detik-detik wafatnya malaikat akan turun membisikkan di telinganya, jangan takut dan jangan sedih, karena sorga sudah menantimu. Lihat bagaimana orang yang istiqomah ini Allah hadiahi dengan husnul khatimah, baik daripada akhir kehidupannya. Dan inilah yang kemudian dicita-citakan semua manusia. Jangan sampai kemudian akhir hidup kita ini diakhiri dengan su'ul khatimah, buruk akhirnya. Tetapi kalau bisa diakhiri dengan husnul khatimah, baik akhirnya. Dan syaratnya adalah istiqomah. Makanya sebagian ulama tafsir ketika memberikan catatan kepada ayat fa amma man a'ta
wattaqa. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, barang siapa yang suka memberi, dengan hartanya dia bersedekah, dengan ilmunya dia ajarkan kepada manusia, dengan tenaganya dia tolong orang lain. Fa amma man a'ta, siapa yang suka memberi. Wattaqa, ketika dia memberi itu betul-betul dilandasi takwa dan iman, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, dan dia pun saat dia memberi dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan waktunya, dengan tenaganya, dan dengan yang lainnya yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah, dia pun sangat yakin dengan balasan yang akan diterimanya. Wa saddaqa bil husna, dia tahu ada balasan kebaikan di sisi Allah. Lihat bagaimana Allah katakan fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan, padahal jalannya sudah mudah. Jalan menuju surga itu sudah mudah tuh, tapi Allah mudahkan lagi. Kenapa? Karena istiqomah. Di mana orang-orang yang istiqomah ini, di mana satu amal akan melahirkan amal yang lain, dan amal yang lainnya juga akan melahirkan amal-amal yang lainnya lagi. Seperti orang salat, kalau sudah bisa melaksanakan salat wajib, maka dia akan mampu melaksanakan salat sunnah di siang hari. Kalau dia sudah sanggup melaksanakan salat sunnah di siang hari, maka dia akan sanggup melaksanakan salat sunnah di malam hari. Karena yang namanya amal kebaikan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Orang yang terbiasa dengan puasa Ayyamul Bid, maka kalau dia ingin puasa Senin Kamis, mudah bagi dia. Kalau orang sudah terbiasa melaksanakan Senin Kamis setiap pekannya, untuk melangkah ke Daud itu lebih mudah lagi, karena sudah terbiasa lapar. Begitulah namanya ibadah itu bisa beranak, sama dengan dosa pun bisa melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Lah ketika kemudian orang ini melakukan sebuah amalan, dari satu amalan lahirlah amalan yang lainnya, dari amalan yang lainnya lahirlah amalan yang lainnya, dan terus seperti itu, maka jalan dia sudah mudah, Allah mudahkan lagi dia masuk surga. Makanya orang-orang yang seperti ini saat detik wafatnya didatangi malaikat dan dibisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, karena surga sudah menantimu. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang istiqamah ini Allah berikan at-tuma'ninatu was-sakinah, hatinya dipenuhi dengan ketenangan, hatinya tidak pernah merasakan kekhawatiran, dia tidak akan takut dan tidak akan sedih. Makanya Allah mengatakan alla takhafu wa la tahzan. Alla takhafu, jangan takut, takut akan perkara yang akan datang. Wala tahzanu, jangan sedih, sedih dari perkara yang sudah berlalu dalam kehidupannya. Orang yang istiqamah tidak akan terpengaruh dengan perkara yang lalu, dan tidak mungkin stres dengan perkara yang akan datang, karena dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kenapa orang sesak dadanya itu karena sedih. Kenapa sedih? Karena mikir perkara-perkara yang sudah lewat. Mungkin dulunya dia seorang pejabat, tiba-tiba turun dari jabatan jadi purna tugas sehingga tidak menjadi pejabat lagi. Sedih dia. Terpikir dulu waktu jadi pejabat enak, tinggal tunjuk hidung saja. Sekarang dia pula yang ditunjuk hidungnya. Oh, dulunya mantan orang kaya, dihormati orang, tiba-tiba jatuh miskin, entah karena
Mungkin sebuah musibah, kebanjiran, tsunami, puting beliung yang kemudian menghabiskan kekayaannya. Teringat dulu pernah kaya sekarang miskin, sedih dia. Oh, dulunya dia punya orang-orang yang dicintai, entah pasangannya, entah anaknya. Akhirnya satu persatu meninggalkan dia. Mungkin diuji kematian pasangannya, diuji kematian anaknya yang merupakan si jantung hatinya, belahan jiwa, penerus cerita, tiba-tiba meninggal dunia. Sedih kepikiran, akhirnya sesak dadanya. Itu arti sedih. Sedih itu memikirkan perkara yang sudah lampau. Atau mungkin dia tidak sedih, tapi dia penuh dengan ketakutan. Kalau sudah cerita takut berarti sesuatu yang akan datang. Kalau sedih kan sesuatu yang sudah berlalu. Kalau takut itu menghadapi sesuatu yang akan datang. Macam mana nasib keluarganya, macam mana nasib usahanya, macam mana nasib dirinya, macam mana nasib pangkat jabatan dan kekayaannya. Penuh dengan ketakutan. Tapi orang-orang yang istiqomah, yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman dengan Allah, dia tidak akan pernah sedih dengan perkara lampau, dan dia terima itu semua takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak akan ketakutan akan perkara yang akan datang, karena dia yakin bahwa keputusan Allah bagi dia kepada nasib dia di masa depan, Allah yang lebih tahu maslahat kita, dan itu yang terbaik bagi kita. Lah, orang yang istiqomah itu akan merasakan ketenangan dalam hatinya dan juga kebahagiaan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-busyra bil jannah, dihabar gembirakan dengan sorga. Sebagaimana ayat surah Fussilat tadi, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah sudah sediakan bagi yang istiqomah ini sorga yang sudah dijanjikan kepada kalian. Kemudian juga orang yang istiqomah ini al-insyirahu fi sadri, lapang dadanya, tidak sempit dadanya. Dan lapang dada itu bagian daripada kebahagiaan, karena bahagia itu bersumber dari dada. Kalau dada lapang, maka semua jadi lapang. Kalau dada sempit, maka semua jadi rungsek bahasanya. Antum saja, kalau ada masalah dengan kawannya, masalah dengan orang tuanya, sempit rasanya dada itu, stres jadi bawaannya. Ya. Tapi kalau lagi senang dengan kawannya, senang dengan orang tuanya, senang dengan orang-orang dicintainya, lapang dadanya, enggak kepikiran apapun, bahagia hidupnya. Lah, itulah orang yang istiqamah, di mana Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh dan dia istiqamah, baik dari laki-laki dan perempuan, dan dia senantiasa beriman, maka kami akan berikan penghidupan yang baik, dan kami akan balas dengan balasan yang jauh lebih baik terhadap apa yang mereka lakukan. Ini yang keempat, lapang dada. Ya. Ma'asyiral muslimat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan banyak keutamaan istiqomah ini, tapi masalahnya bagaimana caranya supaya kita ini tetap istiqomah? Pertama, al-ishtighalu bil ilmi syar'i, sibukkan dengan belajar ilmu agama. Karena hanya ilmu inilah yang menjadikan kita istiqomah. Coba lihat seperti antum para thalabatul ilmi dengan orang-orang seusia antum di luar sana, beda gaya hidupnya kan. Antum di sini bisa mempertahankan membaca Quran, bisa mempertahankan sholat, bisa mempertahankan belajar-belajar ilmu agama.
Tapi orang yang seusia antum di luar itu, ngapain mereka coba? Nongkrong di atas jok-jok motor, trek-trekan ke sana kemari. Sebagian mereka ngelem, tau ngelem antum? Teler kan gitu. Sebagian mereka kemudian tidur saja kerjanya, main saja kerjanya, karena tidak ada yang membimbing mereka. Makanya thalabul ilmi ini bagian daripada sarana kita bisa istiqomah dalam ibadah. Yang kedua, sarana istiqamah adalah fi'lut ta'ah wal ijtihadu fiha wa mujahadatu nafsi 'alaiha. Terus menerus di atas ketaatan, bersungguh-sungguh ketika melakukan ketaatan, dan lawan jiwa ataupun melawan nafsu yang hendak merusak ketaatan. Tetap di atas ketaatan, bersungguh-sungguh ketika melaksanakan ketaatan, kemudian melawan jiwa yang akan merusak ketaatan. Orang yang terus-menerus di atas ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala lama-lama akan mencintai kita. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adhani la'uidhanna. Dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai melebihi dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan kepadanya. Tapi ketika kemudian seorang hamba itu menambah dalam rangka mendekatkan diriku dengan perkara-perkara sunnah, maka aku akan lebih lagi mencintainya. Jadi dia di satu sisi melaksanakan kewajiban yang merupakan sesuatu yang Allah sukai dan Allah cintai, ditambah dengan yang sunnah, makin lagi Allah suka. Dan kalau Allah sudah makin suka kepada kita, maka Allah akan menjadi pendengaran kita yang kita mendengar dengannya, Allah akan menjadi penglihatan kita yang Allah melihat dengannya, Allah akan menjadikan tangan kita yang Allah bergerak dengannya, dan Allah akan menjadikan kaki kita sebagai mana ia gerakkan dengannya. Dan kalau dia meminta kepadaku, kata Allah, ku beri dia, dan kalau dia berlindung kepadaku, kata Allah, maka ku lindungi dia. Lihat, orang yang senantiasa di atas ketaatan, berusaha istiqomah untuk melaksanakan ketaatan, maka ini sumber dari kecintaan Allah kepada kita. Kalau Allah sudah suka dan cinta dengan kita, Allah akan bimbing terus kita. Allah akan jadi mata kita, Allah akan jadi telinga kita, Allah akan jadi kaki dan tangan kita, sehingga kita terarah hidupnya. Tidak memandang sepandang-pandangnya, tidak mendengar sedengar-dengarnya, tidak melangkah selangkah-langkahnya, tidak bergerak tangan segerak-geraknya, tapi ada batasan-batasannya. Dia menjadi istiqomah. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-ikhlasu fil ilmi wal amal. Berusaha mengikhlaskan niat ketika belajar dan mengamalkan ilmu. Ketika belajar dan mengamalkan ilmu, kalau kita ingin istiqomah, bukan hanya belajar saja, berusaha untuk mengamalkan ilmu kita. Dan saat mengamalkan ilmu kita itu, dan saat mengamalkan ilmu kita juga, jadi saat belajar dan saat mengamalkan pelajaran, didasari dengan keikhlasan kita kepada Allah, supaya istiqamah. Kemudian yang keempat, banyak-banyak berdoa. Apa doa yang selalu dipanjatkan Rasul? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Karena orang yang istiqomah, kenapa dia tidak istiqomah, ikhwan? Itu karena hatinya dibolak-balikan oleh Allah. Hatinya itu dibolak-balikan oleh Allah kan? Dulu ada seorang ulama
namanya Imran ibn Khittan. Imran ibn Khittan ini ulama dunia ahli hadis, ulama ahli sunnah wal jamaah. Naksir pula seorang wanita cantik dari anak pamannya, ingin menikah dengan wanita cantik anak pamannya itu. Kawan-kawan sesama ulamanya menasihati, jangan kau nikah dengan wanita itu walaupun dia cantik tapi dia khawarij, walaupun dia cantik keluarganya keluarga teroris, khawarij, kelompok sesat. Kata Imran ibn Khittan, tidak apa-apa, nanti kalau saya menikahi putri pamanku, aku akan ajak mereka kepada ahli sunnah. Maksa dia, akhirnya menikah dengan wanita cantik anak dari pamannya itu. Setelah menikah, apa yang terjadi? Bukannya dia menarik keluarga istrinya menjadi ahli sunnah, dia pula yang tertarik menjadi khawarij. Akhirnya mati di atas khawarij, mati di atas kelompok yang disesatkan dari zaman Nabi SAW. Itulah syubhat menyambar-nyambar. Jangan dekat-dekat syubhat. Syubhat itu mudah menyambar orang. Allah yang membolak-balikan hati kita. Siapa lagi? Di dalam Quran dijelaskan ada orang namanya Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah itu salah satu ulama dari ulama-ulama Bani Israel. Dia memiliki Ismul A'zam, setiap doanya mustajab. Satu hari Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian Palestina. Sampailah di sebuah bukit namanya Husban. Bukit Husban itu panjang sekali. Lah setelah bukit Husban ini ada sebuah kerajaan yang kemudian dihuni oleh orang-orang Kaldanium, oleh orang-orang Kan'anium. Lah Nabi Musa itu di ujung sini, baru sampai kerajaannya di sini. Maka Musa pun karena kelelahan berkemah dengan Bani Israel. Para pejabat nih kerajaan Kaldani ini takut kalau seandainya kedatangan Nabi Musa dan Bani Israel hendak menjajah mereka. Pak Nabi Musa hanya lewat saja. Akhirnya para pembesarnya mengumpulkan orang-orang, para pejabatnya. Bagaimana caranya sebelum Musa dan Bani Israel menjajah kita, kita serang duluan. Tapi kita lemah, mereka kuat katanya. Lah kebetulan di tengah-tengah masyarakat itu ada seorang alim namanya Bal'am ibn Ba'urah. Jadi pejabat-pejabat ini datang kepada Bal'am ibn Ba'urah dan mengatakan, ya Bal'am, engkau kan orang alim, ahli ibadah. Kalau seandainya kau berdoa dengan kecelakaan pasti mustajab. Bagaimana kalau seandainya kami berikan kau jabatan, kami berikan kau harta banyak, asal satu syaratnya kau doakanlah kejelekan kepada Musa dan Bani Israel itu, supaya tidak menyerang kita. Hancurkan mereka dengan doamu. Kata Bal'am, celaka engkau, yang didoakan Nabi, enggak mungkin aku mau katanya. Tapi pejabat ini mendorong, ya Bal'am, nanti kami berikan kau jabatan, nanti kami berikan kau harta banyak, doa sajalah. Tergiur dengan harta dan jabatan. Akhirnya Bal'am si mustajab doa ini berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk kejelekan Nabi Musa dan Bani Israel. Dia salah lawan, yang dilawan Nabi. Akhirnya terpleset-pleset lidahnya, doanya enggak jelas. Allah buat kepleset lidahnya. Bukannya berdoa menghancurkan Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel, malah mendoakan orang-orang yang ada di Kaldan itu. Marahlah pejabatnya, Bal'am, kami membayarmu untuk mendoakan keburukan kepada Musa, kau pula mendoakan keburukan kepada kami. Kata Bal'am, aku enggak tahu, lidahku kepleset-pleset katanya. Akhirnya kemudian Bal'am mengatakan, khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia rugi akhirat katanya. Doaku sudah tidak manjur lagi. Tapi begini saja, aku punya senjata. Kirimlah wanita-wanita kalian, hiaslah mereka secantik-cantiknya, kemudian pura-puralah jadi pedagang, jualah sesuatu, jalanlah ke perkemahan Musa dan Bani Israel. Rayu mereka supaya bisa berzina.
Kalau ada satu saja yang tertarik dari orang pilihan Musa dengan wanita yang kita kirimkan dan sampai terjadi perzinahan, maka akan turun azab kepada mereka. Akhirnya dikirim tuh wanita-wanita cantik, pura-pura jualan ke tenda-tenda Nabi Musa. Rupanya adalah anak murid didikan Nabi Musa pilihan, kepincut dengan salah satu pedagang wanita dari Kaldan itu. Akhirnya berzina dalam tendanya. Betul apa kata Balaam, setelah berzina turun taun, wabah, ribuan Bani Israel meninggal. Nabi Musa heran, ada apa ini? Maka Musa memerintahkan yang lain, apa penyebabnya, cari, katanya. Rupanya ada yang melaporkan bahwa penyebabnya karena ada satu orang pilihan Nabi Musa berzina. Maka Musa mengatakan, cari dia. Maka dicarilah kemudian dan berhasil ketemu oleh salah seorang pilihan Nabi Musa yang istiqamah. Ketika melihat sedang berzinah di tendanya, ditusuk oleh tombak dari punggung dia melesat sampai ke perutnya, menembus perut si wanitanya sampai ke punggung belakangnya. Kayak orang disate. Karena dia kuat, diangkat kemudian diarahkan ke langit dan mengatakan, ya Rabb, beginilah caranya menghukum orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Setelah terbunuh orang ini, maka Allah angkat lagi taunnya. Ketika Balaam mengetahui, maka dia makin kemudian tidak sadarkan diri, bukannya bertobat malah menjadi-jadi. Maka Musa menyerangnya, Balaam pun dibunuhnya. Dari sini turun ayat Al-Quran menggambarkan tentang kisah Balaam bin Ba'ur itu. Wajlu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu walakin akhlada 'alal ard famathaluhu kamathalil kalbi. Kata Allah Subhanahu wa taala, bacakan kepada mereka seorang laki-laki yang kami berikan tanda-tanda kuasa kami. Maksudnya Balaam bin Ba'ur. Ya. Fansalah. Insalah itu artinya ular yang melepas kulitnya tuh. Ini orang ini seperti ular melepas kulitnya. Dia lepas keulamaannya, dia lepas kemudian kealimannya, menjadi orang jahat dan orang zalim. Kalau Allah mau, Allah angkat derajatnya, tapi dia cenderung untuk mencari dunia. Dia suka dengan jabatan dan harta. Maka permisalannya seperti anjing, kata Allah. Kau halau dia tetap melelehkan lidahnya, kau biarkan juga tetap melelehkan lidahnya. Itulah Balaam bin Ba'ur. Artinya apa di sini? Menjaga istiqomah ini bukan mudah. Menjaga istiqomah ini memang sangat berat sekali. Makanya tetap berdoa kepada Allah agar kita ini jangan dibolak-balikan hati kita. Kemudian apa lagi menjaga istiqomah? Al-iktsar min qiraatil Quran. Perbanyak baca Quran, karena Quran itulah yang membuat kita istiqomah. Tak lupa juga yang nomor 5, as-suhbatus salihah. Cari teman yang baik. Teman yang baik itu akan membuat kita istiqomah. Lihat Abu Talib, paman Nabi SAW saat detik-detik sakaratul maut. Nabi menghendaki ke pamannya yang selama ini sudah membesarkan dia dari usia 10 tahun, dari usia 8 tahun sampai menikah, sampai diangkat jadi Nabi. Abu Talib seolah-olah sudah dijadikan ayah angkat bagi Nabi SAW, tapi masih belum tertarik dengan Islam. Sampai pada waktunya Abu Talib pun kemudian sakit-sakitan yang mengakibatkan sakitnya mengakhiri hidupnya. Saat detik-detik sakaratul maut, Rasul berada di samping Abu Talib dan mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, bacalah la ilaha illallah. Kalimatun uhaju bika indallah. Dengan kalimat itu aku akan berhujah dengan Allah. Allah akan selamatkan kamu. Tapi Abu Talib tidak mau juga mengucapkan kalimat itu, malah melirik Abu Jahal yang ada di sampingnya, melirik Umayyah yang ada di sampingnya, melirik Sa'id yang ada di sampingnya, Musayyib yang ada di samping, tokoh-tokoh Quraisy. Ketika Rasul mengatakan kepada Abu Talib, katakan wahai pamanku la ilaha illallah,
Abu Jahal si Fir'aun pula mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Talib, apakah kau akan mengucapkan kalimat itu dan membenci agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Talib pun terus memandang teman-temannya dan tidak pernah memandang Rasul dan mengatakan, aku tetap berada di atas agama kalian sampai dia mati. Sepakat ahli sunnah Abu Talib mati kafir, kecuali Syiah yang mengatakan Abu Talib Muslim. Tapi di sini menunjukkan apa? Kata ulama mengatakan dari kisah Abu Talib, kenapa Abu Talib sampai mati su'ul khatimah, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal seluruh kehidupan Abu Talib betul-betul menyaksikan mukjizat yang sampai kepada Nabi. Dengan kedua matanya Abu Talib melihat mukjizat. Tapi hidayah milik Allah, bukan milik Nabi. Dia memilih agama teman-temannya. Lihat, akhirnya dia menolak hidayah dan memilih teman-temannya. Makanya kalau kita ingin istiqomah, cari teman-teman yang baik, jangan cari teman-teman yang tidak baik. Kemudian juga apalagi yang bisa membuat kita istiqomah adalah jauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena maksiat ini yang membuat orang lemah sehingga sulit untuk istiqomah. Ma'asyiral muslimat muslimin ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apalagi jauhi menyibukkan diri dengan dunia dan mengalahkan dunia kepada akhiratnya. Orang yang tidak istiqomah itu karena sibuk dengan dunia, ikhwan. Ya, dunia ini mencakup sibuk dengan mengumpul-ngumpulkan kekayaan, sibuk dengan mengejar-ngejar jabatan, sibuk dengan mengejar-ngejar kecantikan, atau dengan bahasa lain wanita, tahta dan harta. Maka orang yang kemudian terus mengejar tiga perkara ini, mengejar kecantikan wanita, mengejar kekayaan harta, mengejar ketinggian jabatan dan pangkat, pasti tidak akan istiqomah. Nggak akan istiqomah orang yang seperti ini. Ya. Termasuk juga jangan remehkan sekecil apapun kebaikan di dunia ini. Jangan remehkan sekecil apapun. Kalau kita istiqomah, jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Jangan-jangan yang kecil ini pula membuka pintu kita ke sorga, jangan-jangan yang besar pula menutup kita dari sorga. Makanya Rasul mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan walaupun hanya melemparkan senyum kepada saudaranya. Karena yang kecil ini kalau dibesar-besarkan terus dikerjakan maka akan jadi besar juga. Inilah jalan-jalan supaya kita menjadi istiqomah. Lalu apa itu istiqomah? Apa yang dimaksud dengan istiqomah itu? Istiqomah kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-istiqamatu tata'allaq bil aqwali wal af'al wal ahwali wan niyat. Istiqomah ini bisa berkaitan dengan ucapan-ucapan kita, bisa berkaitan dengan perbuatan-perbuatan kita, bisa berkaitan dengan keadaan-keadaan kita atau niat-niat kita. Jadi istiqomah itu segala arah, baik ucapan, baik perbuatan, baik kondisi ataupun niat, maka istiqomah mencakup segalanya. Tapi sumber istiqomah kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di mana? Di hati. Sumber istiqomah itu menurut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah di hati setiap kita manusia. Itulah aslul istiqomah. Asal istiqomah itu berada pada hati kita. Artinya kalau hati kita ini baik, maka akan memperbaiki seluruh badan kita. Kalau hati kita rusak, maka akan merusak semua badan kita. Itulah isyarat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluha saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Kata Rasul, ingatlah pada badan manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka akan memperbaiki seluruh raganya. Tapi kalau daging ini rusak, maka akan menghancurkan seluruh badannya. Apa itu? Hati. Jadi letak istiqomah itu di hati. Makanya tata hati dengan baik.
Tata hati dengan baik, jangan sampai hati ini menjadi rusak dengan segala penyakit-penyakit yang akan merongrong hati. Tapi teruslah perbaiki hati kita dengan keikhlasannya, dengan rasa takutnya kepada Allah, dengan tawakalnya kepada Allah, dengan harapan kita kepada Allah, dan dari seluruh amalan-amalan hati yang bisa menggerakkan keistiqomahan lisan kita dan badan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara hadis yang kita baca dari hadis 21. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.